Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Farikusuma dengan NIM 22222482. Saya di sini akan menjawab pertanyaan job interview atau wawancara pekerjaan yang merupakan tugas mata kuliah komunikasi dan negosiasi yang diampu oleh Bu Devi Wulandari MKOM. Langsung saja saya akan memperkenalkan profil saya terlebih dahulu. Nama lengkap saya adalah Fahri Farikusuma. Kemudian jurusan saya adalah Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Yogyakarta. Kemudian perusahaan yang ingin saya lamar yaitu PT Bima Sakti Multisinergi dan posisi yang ingin saya lamar adalah Full Stack Web Developer. Langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor satu, yaitu silahkan perkenalkan dirimu. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, nama saya adalah Fahri Farikusuma. Saya di sini memiliki passion sebagai programmer dan juga pebisnis. Pengalaman saya ada beberapa, yaitu saya pernah menjabat sebagai Ketua OSIS 2 SMPN 1 Bantul, kemudian saya sebagai Bendahara Dewan Penggalang waktu itu, kemudian saya juga merupakan Sekretaris Forum Anak Bantul. Kemudian saya juga pernah menjadi bagian dari Peleton Inti SMA Negeri 5 Yogyakarta. Saya pernah magang kebetulan di PT Bima Sakti Multisinergi juga. Saat itu saya menjadi bagian dari web developer. Kemudian pengalaman kerja saya yaitu saya sebagai owner Sido Subur, yaitu toko yang saya dirikan pada tahun 2021, yaitu toko sarana pertanian dan peternakan yang berlokasi di Jalan Panratitis, KM 17, Pundong, Bantul. Kemudian saya sekarang sedang menjalani pekerjaan sebagai freelance web developer di samping sebagai owner dari toko tersebut. Kemudian kelebihan saya mampu berbahasa Inggris, I'm able to speak English. Kemudian saya adalah orang yang optimis, saya adalah orang yang fast learner atau pembelajar yang cepat. Kemudian saya memiliki segudang prestasi akademik, bukan untuk menyombongkan, tapi saya hanya menyebutkan saja. Kemudian saya adalah orang yang passionate, artinya saya sangat tertarik untuk mempelajari hal-hal dan saya sangat semangat untuk hal itu. Kemudian langsung saja pertanyaan nomor dua yaitu tolong ceritakan tentang skripsi atau tugas akhirmu. Kebetulan saya adalah mahasiswa transfer yaitu dari D3 kemudian ke S1. D3 dulu saya mengambil D3 Manajemen Informatika, kemudian saya melanjutkan ke S1 ini juga di Amikom di jurusan Sistem Informasi. Saat D3 saya mengambil tugas akhir saya yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Tunjangan Pegawai di PT Bima Sakti Multisinergi dengan Framework Coordinator. Dan juga sebutkan tentang cerita menarik saat itu. Hal menarik yang saya dapatkan ketika mengerjakan proyek itu atau magang saat itu adalah saya mendapatkan proyek untuk mengerjakan web 3pulsa.com. Di situ terdapat trouble registrasi. Kebetulan tim kami mendapatkan tugas untuk memperbaikinya. Kemudian kami bergegas untuk menyelesaikan permasalahan itu dan alhamdulillah berhasil. Dan pekerjaan magang itu kami lakukan 5 hari seminggu atau sama dengan pegawai kantor di sana. Kemudian hal menarik yang saya dapatkan dari tugas akhir itu, alhamdulillah saya mendapatkan nilai A. Dan uniknya mungkin tidak semua dialami oleh mahasiswa yang melakukan sidang atau pendadaran. Saya mendapatkan nilai A dengan hanya waktu sidang yaitu sekitar 15 menit. Kemudian tugas akhir yang saya kerjakan itu sebanyak lebih dari 300 halaman. Ya, cukup banyak ya untuk sekelas tugas akhir. Dan itu saya rasa adalah hal menarik dari skripsi saya. Seperti itu. Kemudian langsung ke nomor 3, yaitu pertanyaan ketiga. Mengapa saya memilih topik tersebut sebagai tugas akhir? Alasannya yaitu karena perusahaan itu memerlukan atau membutuhkan web developer untuk memperbaiki website dan juga membutuhkan
sistem yang dapat mengatur tunjangan pegawai karena tunjangan pegawai di sana masih masih manual atau dengan pencatatan manual. Maka dari itu, kami membuatkan website untuk memudahkan pekerjaan dari HRD dan juga staf-staf lainnya. Kemudian untuk sebagai portofolio saya, yaitu tugas akhir saya, kemudian dan juga syarat untuk lulus. Di samping itu, hal itu bisa jadi menjadi pengalaman buat saya untuk menyelesaikan permasalahan suatu perusahaan. Jikalau saya suatu saat bekerja sebagai pegawai kantor atau perusahaan tertentu. Atau ketika saya berhasil diterima sebagai karyawan di perusahaan yang saya lamar sebagai pegawai, seperti itu. Kemudian nomor 4, yaitu apa saja yang saya lakukan selama magang atau dalam organisasi atau juga dalam kepanitiaan. Di dalam magang tersebut, saya mengerjakan web3pulsa.com seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian saya juga membuat web tunjangan dan juga saya datang 5 hari kerja sebagai pemagang dan selayaknya seolah-olah sebagai pegawai di sana. Kemudian organisasi atau kepanitiaan yang pernah saya ikuti, yang sudah saya sebutkan tadi, saya pernah menjadi apa ya, di panitia event SMA, saya pernah menjadi bagian keamanan, saya pernah menjadi tukang parkir di acara tersebut, dan juga banyak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Kemudian di kegiatan organisasi dan kepanitiaan, saya belajar atau mendapatkan pelajaran penting, yaitu mengenai cara memimpin, cara manajemen, cara menjalani suatu tugas dengan baik. Kemudian skill yang saya dapatkan setelah melalui atau menjalani organisasi, kepanitiaan, dan juga magang adalah skill manajemen saya meningkat, skill programming saya meningkat untuk bekal pekerjaan nanti. Kemudian dari magang dan organisasi, saya mendapatkan banyak pengalaman, banyak skill, dan banyak relasi dari semua yang pernah saya temui dan jalani. Kemudian pertanyaan berikutnya, kesulitan terbesar apakah yang saya hadapi selama magang, selama berorganisasi atau selama berkepanitiaan? Baik, saya akan menjelaskan ketika itu saya di bagian perusahaan di magang perusahaan itu di PT Bima Sakti Multisinergi. Saat itu saya mendapatkan informasi bahwa terdapat website yaitu gigapulsa.com yang kebetulan trouble di masalah di bagian registrasi yang tidak dapat berfungsi registrasinya. Kami diharuskan untuk membuat ulang dari awal hingga jadi utuh file maksud saya webnya. Kemudian kami pun langsung mengerjakan, kebetulan saat itu kami menggunakan Elementor, yaitu bagian dari WordPress. Jadi kami menggunakan template dan ya, template dari WordPress. Yang cukup sulit di situ adalah bagian untuk nge-link dari database perusahaan ke dalam sistemnya itu, sehingga bisa terdaftar antara pendaftar ke perusahaan. Kemudian setelah itu kami langsung memperbaiki dan dilakukan dengan cepat dan dengan skill yang kami miliki. Kemudian hasilnya adalah kami mendapatkan alhamdulillah apresiasi dari perusahaan dan saat di mana hari ketika kami berhasil memperbaikinya, di pagi hari kami mendapatkan standing applause karena web sudah berhasil berjalan lagi setelah sekian lama mengalami trouble di masalah registrasi di gapulsa.com. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu apa saja aktivitas saya selama kuliah? Kemudian kesulitan terbesar apa yang saya hadapi selama kuliah maupun di organisasi? Baik, saya akan bercerita ketika itu menurut saya ketika selama saya berkuliah, saya merasa sering mendapatkan banyak tugas dalam satu waktu. Di situ
Lah, disitulah tanggung jawab saya dipertaruhkan. Saya harus maksud saya dipertaruhkan atau diuji ya seperti itu. Nah, di situ saya harus mengumpulkan semua tugas dengan deadline yang mepet atau singkat ya. Kemudian saya pun dengan cepat mengerjakannya tanpa mengulur-ulur waktu satu persatu dan alhamdulillah berhasil dikerjakan dengan baik dan mendapatkan apresiasi berupa IPK. Alhamdulillah mendapatkan IPK yang bagus. Kemudian ceritakan pengalamanmu yang paling berkesan selama mengikuti organisasi di kampus. Dulu saya saat D3 pernah mengikuti organisasi kampus yaitu AMCC atau Amicom Computer Club. Di situ saya pada pertemuan-pertemuan reguler, pertemuan biasa, kami mendapatkan tugas untuk membuat web pertama. Saya di pertemuan awal kami mendapatkan tugas untuk membuat web pertama di AMCC tersebut. Kemudian kami pun langsung membuatnya dengan antusias dan berkomunikasi dengan para senior di AMCC dan juga berkomunikasi dengan sesama mahasiswa. Alhamdulillah hasilnya kami mendapatkan web yang kami buat dengan tangan kami sendiri, maksudnya tetap mendapatkan arahan dari para senior, tapi kami melakukannya sekitar 90% sendiri. Dan itu membuat kami bangga karena kami masih dalam tahapan belajar web seperti itu. Dan hasilnya alhamdulillah kami mendapatkan skill programming yang meningkat, juga menambah pengetahuan, pengalaman, dan juga menjadi banyak relasi, mendapatkan banyak relasi dengan para programmer di kampus Universitas Amikom di Jakarta. Baik itu dengan kakak tingkat maupun dengan mahasiswa setingkat lainnya. Kemudian menurut saya apa kelebihan dan kekurangan saya? Kelebihan saya yaitu saya merasa mampu berbahasa Inggris, kemudian saya adalah orang yang optimis, saya memiliki passion yang tinggi dalam programming dan bisnis. Terbukti saya sekarang menjalani sebagai freelance developer dan saya memiliki bisnis, saya adalah owner dari Sidosubur dan juga saya sudah membuatkan website sidosubur.com untuk bisnis saya. Kemudian saya adalah orang yang komunikatif. Saya alhamdulillah handle programming dan saya sebagai full stack programmer. Kekurangan saya mungkin adalah jika tidak sesuai dengan passion saya, kadang saya suka menunda pekerjaan, tapi hal itu bisa saya perbaiki seperti itu. Jadi saya akan terus mengevaluasi kekurangan saya sehingga dapat sesuai dengan ekspektasi perusahaan atau orang lain. Pertanyaan berikutnya yaitu, mengapa saya tertarik melamar di perusahaan ini? Karena saya memiliki passion tinggi di bidang programmer, di bidang programming sebagai programmer saya, dan juga alhamdulillah saya merasa ahli dalam hal tersebut. Saya tertarik dengan perusahaan ini, terutama dengan progresnya, dan juga sudah terkenal di skala nasional, dan orientasinya bagus untuk masa depannya, saya rasa cerah dan menjanjikan. Kemudian jika saya diterima menjadi pegawai pegawai perusahaan ini, saya akan menjadi sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi diri saya sendiri jika diperkenankan untuk bekerja di perusahaan ini. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa yang ingin saya capai dalam 5 tahun ke depan? Ya, saya akan menyebutkan 7 hal saja. Sebenarnya ada banyak. Yang pertama, saya ingin Bismillahirrahmanirrahim mendaftarkan haji untuk diri saya dan istri saya. Alhamdulillah saya sudah menikah. Kemudian yang kedua adalah saya ingin mendapatkan pekerjaan yang bergaji minimal 10 juta per bulan sebagai programmer atau bidang lain juga tidak masalah yang sesuai dengan passion saya. Kemudian saya ingin membeli banyak armada untuk keperluan atau kebutuhan bisnis toko saya tersebut. Kemudian saya berharap toko saya menjadi terkenal atau sudah terkenal di se-Indonesia karena berhasil mengirimkan
banyak pesanan yang akan memenuhi sarana pertanian dan peternakan di Indonesia. Kemudian saya ingin memiliki keinginan untuk membeli mobil untuk keluarga saya, dan saya juga memiliki keinginan untuk menjadi PNS. Jadi saya berharap saya akan diterima menjadi PNS atau pegawai negeri sipil. Kemudian saya berharap saya sukses mendirikan perusahaan IT yang saya bangun. Kebetulan saya juga membuat website atau platform untuk pembelajaran coding, yaitu devslon.com. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apa yang akan saya lakukan jika nanti saya diterima di perusahaan ini? Yang jelas saya akan memajukan perusahaan ini sekuat tenaga saya, sekuat pikiran saya. Saya akan mengerahkan semuanya untuk memajukan perusahaan ini. Kemudian kemudian saya juga akan memberikan ide atau masukan jika saya memiliki ide untuk memajukan perusahaan ini. Dapat melalui website, promosi-promosi yang yang dapat dilakukan melalui website atau dalam bentuk lain. Dan saya akan membangun website yang sangat mendukung perusahaan ini untuk lebih maju. Tentunya bersama rekan-rekan saya nanti di perusahaan. Kemudian, apakah sudah memiliki pasangan? Kapan rencana nikah? Apakah pasangan saat ini sudah bekerja dan di mana? Alhamdulillah, kemarin bulan Juni tanggal 11 tahun 2023, alhamdulillah saya sudah menikah dan istri saya sudah bekerja sebagai staf keuangan di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Alhamdulillah seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu, apa pencapaian terbesar dalam hidup saya? Alhamdulillah saya merasa saya sudah mendirikan dan memiliki bisnis berupa toko yaitu Sudah Subur dan memiliki website sudahsubur.com dan sudah berjalan selama 3 tahun ini dari awal 2021. Ini adalah tahun ketiga saya memegang toko ini sebagai owner. Alhamdulillah saya merasa itu adalah sebuah pencapaian karena saya mendirikannya atau saya awalnya mengurus toko itu sendiri. Sekarang saya alhamdulillah sudah mendapatkan karyawan. Kemudian menjadi programmer adalah suatu kebanggaan bagi saya. Jadi itu juga merupakan pencapaian besar dalam hidup saya. Karena awalnya saya tidak bisa programmer sama sekali. Sekarang saya sudah memahami setidaknya beberapa bahasa pemrograman dan memahami alur pembuatan website. Kemudian alhamdulillah dengan menikah atau pernikahan adalah suatu pencapaian besar atau bisa disebut paling besar dalam hidup saya karena itu adalah tugas yang pokok, tugas yang wajib saya sebagai kepala keluarga. Itu adalah sebuah pencapaian yang besar menurut saya. Kemudian saya mendapatkan apa yang saya inginkan, maksud saya bukan berarti bagaimana-bagaimana, yang jelas saya mendapatkan barang-barang seperti apa yang ingin saya beli, saya dapatkan, itu juga merupakan sebuah pencapaian untuk diri saya sendiri. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa perusahaan atau atau ya wawancara atau bagian dari perusahaan harus memilih saya di antara kandidat lain? Ya di sini karena saya adalah orang yang optimis. Saya adalah fast learner, pembelajar yang cepat. Saya dapat mempelajari banyak hal dalam waktu yang singkat. Kemudian saya bisa banyak hal, alhamdulillah. Kemudian saya bisa menangani banyak tugas dalam satu waktu. Kemudian saya memiliki skill programmer yang handal dan juga full stack, back end, front end saya alhamdulillah bisa. Jikalau ada suatu bahasa pemrograman yang mungkin saya belum handal, saya bisa mempelajari hal itu dengan cepat. Dan saya akan sungguh-sungguh karena itu merupakan passion saya. Kemudian alhamdulillah saya bisa berbahasa Inggris. Jadi misal ada orang yang atau bagian perusahaan atau orang luar negeri yang ingin berkomunikasi dengan saya dapat melakukannya. Kemudian saya adalah orang yang komunikatif. Kemudian saya juga alhamdulillah banyak pengalaman kerja, pengalaman
ya pengalaman organisasi, kepanitiaan. Kemudian saya juga mendapatkan alhamdulillah banyak prestasi terkait pekerjaan dan bidang akademik. Ya, itu adalah alasan kenapa saya harus dipilih untuk mengisi formasi pekerjaan ini. Kemudian pertanyaan terakhir, jika saya diterima bekerja di perusahaan ini, berapa gaji yang saya harapkan? Saya akan menjawab, menurut data dari berbagai sumber yang saya telusuri, gaji seorang programmer full stack yaitu sekitar 8 juta per bulan. Dan jika kontribusinya naik, bisa meningkat menjadi 10 juta per bulan. Namun itu juga sesuai dengan daerah tertentu ya, tidak bisa dipukul rata. Kemudian saya juga pernah membaca ada yang mencapai 60 juta per bulan. Ya mungkin itu untuk wilayah tertentu ya, tidak harus di Indonesia. Jadi bisa bekerja secara remote atau work from anywhere, tidak harus di tempat pekerjaan. Jadi bisa dari mana saja. Kemudian yang ingin saya sampaikan atau disclaimer-nya, namun saya pun juga bersedia mengikuti format dari perusahaan jika sama-sama setuju mengenai hal tersebut. Artinya, saya bersedia menerima nominal gaji tersebut untuk disetujui jika jika saya setuju dan juga pihak dari perusahaan setuju menyetujui angka tersebut, saya siap melakukannya dan menerima pekerjaan tersebut. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya untuk menjawab pertanyaan job interview untuk tugas mata kuliah komunikasi dan negosiasi yang diampu oleh Ibu Devi Wulandari MKOM sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Yogyakarta. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.